itu akan diisi oleh asisten praktikum kalian ya, ada Mbak Okta dan Mas Ahmad ya. Saya tunjukkan dulu ya apa yang dibahas ya. Saya tunjukkan dulu covernya ya. Jadi pada pertemuan ke-13 ini ya, itu kalian akan membahas mengenai pengolahan data spreadsheet 3. Kemarin sudah 4 ya, sudah 2 ya. Nah, kali ini yang dibahas adalah fungsi statistik pada Microsoft Excel, dan nanti di minggu ke depan itu nanti akan membahas mengenai VBA ya. VBA nanti akan dibahas. Nah, seperti saya katakan tadi, sebentar ya. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwasanya minggu ini akan diisi oleh asisten praktikum ya. Jadi silakan kalian praktikum ya. Kemudian kalau ada yang maksudnya kalian kurang pahami ya, atau ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan oleh kepada Mbak Okta ataupun kepada Mas Ahmad gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Tadi saya sudah melihat Mbak Okta dan Mas Ahmadnya sudah masuk ya. Jadi mungkin bisa dimulai saja ya untuk asisten praktikum untuk mengisi perkuliahannya ya. Tunggu sampai di sini dulu, ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya. Baik, kalau begitu silakan kesempatannya saya berikan kepada Mbak Okta dan Mas Ahmad ya. Saya keluar ya dari room ini ya. Oke ya. Gimana Mbak Okta dan Mas Ahmad? Sudah siap ya? Jelas, Pak. Sudah siap ya. Baik, silakan dimulai perkuliahannya. Kalau gitu saya izin keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini pada pertemuan kali ini akan digantikan oleh saya sendiri, Okta Permatasari, dan beserta rekan saya yaitu Ahmad Dwiki. Ini kita perlu perkenalan dulu nggak ya, kira-kira? Boleh, Kak. Perlu, Kak. Oke, mulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Okta Permatasari dari Teknik Industri 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kak. Dwiki, boleh kenalan dulu. Ini Ahmad ada nggak ya? Oh, maaf, belum kepencet tadi, Kak. Ya, kenalin semuanya. Nama saya Ahmad Dwiki Dikson dari Teknik Informatika 21. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kak. Kalau gitu izin share screen ya. Iya, Kak. Udah terlihat belum share screen ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Kita mulai aja ya perkuliahan hari ini. Sesuai yang udah dijelasin sama Pak Rio tadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar komputer dan software 1 mengenai pengolahan data spreadsheet 3, yaitu fungsi statistik pada Microsoft Excel. Kita masuk ke pendahuluan. Statistik itu sendiri digunakan untuk memberitahu kita fakta-fakta tentang dunia di sekitar. Jadi dengan adanya statistik ini kita bisa mencari kebenaran yang mungkin
sebelumnya itu kita nggak tahu gitu. Selanjutnya, statistik itu juga bisa kita gunakan untuk mengaburkan atau untuk memperjelas informasi. Kalau boleh tahu nih, di sini kira-kira kalau menurut kalian itu statistik sama statistika itu sama nggak sih? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Kak. Ya, boleh. Siapa namanya? Nama saya Abid, Kak. Abid Ahmad Oktarian. Ya, Dari silakan. Prodi Sains Data, Kak. Kalau menurut saya, kalau statistik itu datanya berupa yang sudah ada, Kak. Statistik. Sedangkan kalau untuk statistika itu, kalau menurut saya itu lebih ke arah ilmunya. Seperti itu, Kak. Makasih. Iya, Kak. Sama-sama, Kak. Terima kasih Selanjutnya ada juga. yang mau jawab lagi? Saya, Kak. Boleh, Siska? Oh, jadi nggak usah resign ya, Kak? Oh iya, nggak apa-apa. Boleh. Jadi kalau statistik itu kumpulan data atau angka. Terus kalau untuk statistika itu ilmunya, Kak. Ilmu yang mempelajari kumpulan data sama angka itu tadi untuk diolah dan dianalisis. Gitu, Kak. Oke, makasih Siska. Iya, Kak. Yang pertama tadi siapa ya namanya yang jawab? Abid, Kak. Abid Ahmad Oktarian. Abid ya? Iya. Terima kasih, Kak. Kita lanjut. Kesimpulan penting tentang populasi dapat ditarik dari analisis sampel. Tahap penanganan statistik dengan kondisi yang demikian adalah sahih atau valid ya. Disebut statistik induktif atau inferensi statistik. Karena inferensi yang demikian tidak dapat secara mutlak pasti, perkataan probabilitas atau peluang sering digunakan dalam menyatakan kesimpulan. Untuk slide 4-6 ini boleh dipelajarin sendiri ya, dibaca. Slide 7 sama 8 juga. Tapi nanti slide PPT-nya ini di-share kan, Kak? Iya, nanti di-share ke grup ya. Iya, Kak. Kita next ke fungsi statistik deskriptif. Pada pertemuan ini, kita hanya membahas sebatas fungsi-fungsi yang biasa aja digunakan pada statistik deskriptif, antara lain. Yang pertama itu fungsi mencari nilai rata-rata. Yang kedua itu fungsi menghitung banyaknya bilangan pada list yang berisi argumen. Yang ketiga itu fungsi mencari nilai maksimum atau minimum dari sekumpulan data. Yang keempat, fungsi mencari nilai tengah dan modus dari sekumpulan data. Yang kelima itu ada fungsi mencari nilai kuartil, desil, persentil dari sekumpulan data. Yang keenam itu ada fungsi mencari banyaknya nilai yang keluar atau frekuensi. Yang ketujuh ada fungsi permutasi. Yang kedelapan itu fungsi mencari nilai standar deviasi dari sekumpulan data. Dan yang kesembilan itu ada fungsi mencari nilai varian dan dari sekumpulan data. Kalau untuk mencari nilai rata-rata, udah pada tahu belum rumusnya apa? Ada yang bisa jawab? Sama dengan reference, bukan, Kak? Iya. Ini namanya siapa yang jawab? Elok Viola, Kak, dari Sains Data. Oke. Kalau yang kedua nih, fungsi menghitung banyaknya bilangan pada list yang berisi argumen.
Ada yang mau jawab nggak? Untuk mencari banyaknya data ya, Kak? Iya. Count bukan ya, Kak? Count. Ya nggak sih? Gimana? Yang jawab tadi siapa? Aku, Kak, Siska. Count bukan ya, Kak? Count, Iya, betul. Siska lagi ya? Iya, Kak. Ini kalau misalnya jawab bisa di ini ya, nanti bisa dicatat namanya, siapa tahu nanti bisa dapat nilai tambahan. Jadi usahain aktif ya. Iya, Kak. Lanjut, ini kita langsung praktek aja ya. Kalian udah pada buka Excel-nya belum? Belum, Kak. Ini mau Nah, buka. kalau belum dikasih waktu sampai 13.30 ya waktunya. Gimana teman-teman? Sampai Iya, Kak, ini 13.30 bisa nggak ya, disiapin bisa. Excel-nya? Oke, Bisa. silakan dibuka ya Excel-nya. Nanti untuk praktek ini bakal dijelasin sama Bang Dwiki ya. Iya, Kak. Dwiki boleh ya, langsung aja share screen. Oke, izin masuk ya. Oke. Gimana, udah dibuka belum Excelnya? Santai aja ya kayaknya. Mumpung nggak ada dosennya, santai aja. Kayak terlalu tegang dari tadi. Gimana, udah pada dibuka belum Excelnya? Ini masih hidupin laptop, Bang. Oke, tungguin, santai. Kalau yang misalnya nggak bawa laptop gitu, boleh nyimak aja nggak apa-apa. Oke, teman-teman udah kelihatan belum
presentingnya. Hmm. Hmm. Jadi sampai udah dibuka belum Excelnya? Buka sheet kosong aja. Kalau udah ini nanti mulai penjelasan ke fungsi pertama. Oke, santai. Tadi ya buka Excel udah belum? Udah, Bang. Udah ya? Sudah, Kak. Oke. Ini contoh buat simple data aja, ini terserah basing terserah kalian. Oke, untuk yang pertama tuh namanya average. Nah, average ini rumusnya buat menghitung rata-rata ya. Range-nya yang mau dihitung. Oh, jadi parameternya dia pakai range ya. Bisa pakai range. Jadi contohnya kayak gini. Oke, langsung praktek aja. Misalnya di sini rata-rata. Sambil dicoba ya yang buka Excel. Jadi pertama buat nulis function di Excel tuh pertama harus ada sama dengan sama nama functionnya tadi average ya. Average. Setelah itu buka kurung biasa. Nah, di bawah sini kan ada tandanya nih. Ini artinya dari number 1 artinya number 1, number 2 ini artinya dari awal sampai akhir. Maksudnya kalau kita klik ini, terus kita klik kolom ini berarti dia mulai dari sini. Dari C2. Kalau kita tarik, dia bakal otomatis kayak gini. Dari C2 ke C6. Tanda titik 2 ini menandakan jarak artinya. Artinya dari C2 sampai C6. Karena parameternya dua-duanya udah keisi, kita ketik tutup kurung, setelah itu di enter. Nah, setelah itu nanti dia langsung muncul rata-ratanya. Jadi coba belum? Terus misalnya kalau kita bingung ini dipencet ini fungsi apa ya kalau langsung nomor. Nah, di sini dia pasti ada keterangan fungsinya. Nah, udah coba belum? Yang buka Excel. Masih buat datanya, Bang. Oke. Buat ini aja, random aja. Kalau kalian semisal buatnya datanya di sini, dia jadinya B1 ya. Jangan sama C ya. Soalnya ikut kolomnya ini. Semuanya kalian buat datanya di sini. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia ada di kolom berapa ini? Yang dikotakin ini. Ada yang bisa jawab nggak? Ini di kolom berapa? E2. Ya, E2 benar. Kolom, Bang. Iya. Di E2. Jadi kalau mau kotakin di sini juga, kalau kalian masukin fungsi E2 sampai E6, dia bakal ngitung rata-rata ini, bukan rata-rata ini. Kita coba ya. Kita ganti sama E2 sampai E6. Enter, tuh. Dia jadi rata-rata bilangan ini. Simpel sih fungsinya ini. Jadi fungsi average ini cuman parameternya nerima bilangan yang pertama sama bilangan yang terakhir. Tanda titik 2 ini artinya jarak. Jadi antara ini sampai dengan bilangan ini diambil rata-ratanya. Udah belum? Udah paham kan? Ini kolomnya udah paham, ini juga paham, pasti udah bisa lah.
Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua. Sama aja. Oke. Nah, fungsi yang kedua ini namanya COUNTIF. COUNTIF tuh artinya simpelnya gini aja. COUNTIF tuh bedanya, COUNTIF tuh sama aja membandingkan bilangan dari kolom berapa ke berapa dengan kondisi tertentu. Kalau di slide ini kan dia pakai kondisi lebih dari 75. Jadi di kolom antara 165 ini sampai kolom 160, nah mana yang lebih dari 75? Pasti semua kan? Jadi yang muncul akan sebanyak yang lebih dari 75 ini. Kita langsung coba aja ya. COUNTIF. Oke. Sini COUNTIF. COUNTIF. Kan COUNTIF. Nah, di sini ada tulisannya range, berarti antara 50 sampai 40. Ini bukan tanda titik 2 ya, tandanya titik sama koma. Nah, ini udah pindah ke kriteria. Nah, kriterianya pakai tanda petik dulu. Sorry. COUNTIF. Range. Oke. Tanda petik 2. Oh, bisa ya? Dua lebih dari 75. Setelah itu tutup kurung. Artinya, COUNTIF ini artinya dari bilangan C2 sampai C6 ini, yang lebih dari 75 tuh ada berapa? Kita coba enter ya. Nggak ada, karena emang nggak ada yang lebih dari 75. Jadi hasilnya 0. Kalau kita coba data yang pertama ini kita ganti 70, ganti 80, hasilnya jadi 1. Oh, jadi 1, otomatis. Kalau kita ganti keadaannya jadi lebih dari 50, maka ada 2, karena yang lebih dari 50 ada 2, ada 80 sama 60. Yang 3 ini kan di bawah 50. Udah paham belum? Ada yang tanyain? Kalau masih bingung. Di sini ditanyain nggak? Cara penulisannya atau gimana? Ada yang tanyain nggak? Cukup ya? Berarti udah paham? Cukup Bang. Iya. Oke. Selanjutnya. Oke, COUNTIF dah. Nah, di sini juga ada fungsi minimum sama maksimum. Fungsinya juga simpel sebenarnya. Buat minimum dia mencari nilai terkecil dari range data. Jadi dia parameternya cuman dia nerima data yang pertama sama data yang terakhir. Jadi di antara data pertama sama data terakhir ini yang paling kecil yang mana. Terus untuk yang fungsi max-nya mencari nilai terbesar dari data ini ke data ini. Coba aja langsung. Min X. Oke, pertama yang min dulu ya. Buat minimal. Sama dengan min dari data ini sampai ke ini.
tutup kurung. Nah, yang paling kecil 20. Karena minimalnya di sini dari data ini kan yang paling kecil 20. Nah, jadi kalau kita buat fungsi min dari C2 sampai C6, berarti kan yang terkecil 20. Jadi di sini munculnya 20. Buat fungsi min udah paham? Udah lah ya, gampang. Udah bang. Ya, Bang. Oke. Jago-jago nih anak di sini berarti. Buat fungsi max sama aja, cuman dia bedanya dia nyari angka yang terbesar dari antara yang kita tunjuk. Kalau yang kita tunjuk ini, misalnya max ini, coba ada yang bisa jawab nggak ini hasilnya berapa? 185 bang. Oke, bener ya. Nah, 185 karena dia nyari max-nya. Sampai sini ada yang tanyain? Cukup simpel sih ini. Buat fungsi min, max. Udah paham ya berarti? Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Median. Kalau untuk median dia mencari nilai tengah dari sebuah data, dari range datanya. Median dari range data. Oke. Median. Intinya namanya median, buka kurung, dari sini ke sini. Nah, median tuh ada yang tahu nggak artinya apa? Coba yang tahu jawab. Median tuh nyari apa sih sebenarnya? Nilai tengah, Bang. Nilai tengah bang. Kenapa di situ hasilnya 40? Ada bisa jelasin kenapa di sini hasilnya 40 dari data ini ke sini? Karena Jadi diurusin bisa- dari kecil nanti lihat tengahnya. Ya. Yang angkat tangan silakan jawab. Izin menjawab, Bang. Itu Ya. kenapa 40? Pertama itu kita urutkan data-datanya. Terus Oke. abis itu kita ambil yang di tengahnya. Karena kalau semisalnya data ini ada 6, gimana cara ngitung mediannya? Semisal ada 6 nih, kan 5. Ditambah terus dibagi 2 nggak bang? Oke, benar-benar. Benar. Oke, makasih ya udah jawab. Siapa tadi yang jawab? Saya bang, Octavia Maharani. Yang jawab sebelumnya juga tulis name sama nama di chat ya. Jemima, Bang. Tulis name sama nama di chat. Di kolom chat sini. Name. Nama. Name-nya jangan lupa ya. Oke, kita lanjut. Median udah. Frekuensi. Bentar. Oke. Frekuensi. Oke, kita coba frekuensi. Frekuensi juga agak lupa sih. Frekuensi. Lah yang berapa sering nilai muncul bang? Oh, oke. Makasih ya. Kondisinya buat apa ya? Oh. Frekuensi.
Datanya Oh, jadi frekuensi ini dia parameternya nerima range datanya, setelah itu nilai yang dipilih. Jadi kalau semuanya nilai di sini 20, jadi dalam data ini 20 nih muncul berapa kali? 1 kali kan? Nah, di sini hasilnya jadi 1. Kalau misalnya kita ini ganti 20, ya di sini jadinya 2. Tuh, jadi 2. Jadi frekuensi sih sama aja berapa banyak nilai data yang dipilih ini muncul di data ini. Udah paham kan? Ada yang tanya nggak? Paham ya udah? Iya, Bang. Oke. Lanjut. Oke, jadi 1. Fungsi selanjutnya fungsi permutasi. Fungsi permutasi mengembalikan jumlah permutasi untuk jumlah objek tertentu yang bisa dipilih dari jumlah objek. Permutasi adalah sekelompok atau sub kelompok objek atau peristiwa di mana urutan internal terjadi. Saya masih belum nemu sih ini fungsinya di Excel sebenarnya buat apa sebenarnya. Permutasi ini simpelnya dia parameternya tuh nerima bilangan N sama K. Jadi nanti semisalnya di sini 5 dan 5. Jadi masukin ke N5 pertama ini masuk N ke atas, terus 5 kedua nih masuk K. Jadi jadinya 5 faktorial dibagi 5 dikurang K faktorial. Simpelnya sih gitu. Kita coba aja ya. Permutasi. Permut. Ini nilai yang pertama. Semisal 1. Kita coba nilai yang kecil aja. Setelah itu 1. Ada yang tahu nggak ini hasilnya berapa? 1 ini dimasukkan rumus ke ini. 1 yang pertama masuk ke N, 1 yang kedua masuk ke K. Ada yang tahu nggak hasilnya ini berapa? Tuh yang tahu angkat tangan. Simpelnya nih, 1 faktorial dibagi 1 dikurang 1 faktorial. Berapa hasilnya? 1, Bang. Oke, bener ya. Ini harusnya 1. Nah, 1 benar. Mungkin hukum permutasi ini saya juga belum tahu ya gunanya di Excel apa, maksudnya di kehidupan sehari-hari. Cuman rumusnya cara berjalannya kayak gitu, dia buat nilai yang pertama tuh masuk buat N yang di atas, terus yang kedua tuh masuk buat nilai K. Udah paham ya? Ada yang tanya nggak soal permutasi? Rumus permutasi ini? Kalau coba kita masukin 2, pasti jadinya hasilnya 3, 2. 1, 2. Oke. Kalau kita coba masukin 3. Oh, 3 dibagi 1 ya. Oke, ditanyain nggak buat rumus permutasi ini? Bang, itu 3-nya dari mana ya? Cuma nyoba-nyoba aja, test case. Kalau yang benernya gimana, Bang? Benarnya sih di data ini nggak ada ya, soalnya di contoh ini dia 5 juga dari data ini kayaknya. 5 dari 5 ini kayaknya juga cuma contoh, soalnya di sini soalnya nggak tahu juga tujuan permutasi itu buat apa. Nggak tahu kan. Iya. Dia cuma ini buat contoh aja, buat jelasin rumus ini. Mungkin ada fungsinya tapi nggak tahu, agak rumit buat implementasian di sehari-hari. Buat ini aja udah paham kan fungsinya permutasi? Kalau ditanyain. Kalau nggak ada ini lanjut. Oke, lanjut.
Fungsi mencari nilai standar deviasi dari sekumpulan data. Standar deviasi atau simpangan baku, ukuran sebaran statistik yang mengukur bagian nilai-nilai data tersebar. Standar deviasi itu ada 2 ya, ada populasi sama sampel. Mungkin penggunaannya ada di sini. Buat ngitung standar deviasi sampel, dia dimasukin parameternya nomornya satu per satu, nggak kayak tadi. Kalau tadi kan dia dimasukin dari semisal dari C2 sampai C6. Nah, ini dia dimasukin satu per satu. Setelah itu nyari standar deviasinya. Standar deviasi itu sebenarnya perkumpulan rumus ini ya. Pertama ngitung deviasi itu deviasi dikurang semuanya nilai D5 ini yang akan dijadikan deviasi. Jadi ini D5 ya kayaknya. D5 dikurang rata-rata dari range datanya. Setelah itu data itu dihitung lagi, dipangkatkan 2, habis itu datanya ditambah, setelah itu dibagi jumlahnya, setelah itu dicari akarnya, habis itu datanya ditambah lagi, dibagi jumlahnya, terus dicari akarnya lagi. Itu buat fungsi deviasi secara manual ya. Karena di sini ada fungsi stdef.p sama stdef.s. Jadi dia fungsi ini tuh sama aja mencakup proses semua ini. Jadi dia lebih simpel. Mungkin kalau dihitung manual nggak akan bisa ya, makanya nggak bisa ngecek itu benar atau enggak. Mungkin kita coba aja. Rumus deviasi. Standar deviasi. S. Oke, S. S. Tadi rumusnya namanya stdef.s. Bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima. Ini hasilnya berapa? Jadi buat standar deviasi menurut sampel dari kolom 5 ke 1 atau kolom 1 ke 5 itu hasilnya 24,4 sekian. Nah, ini hasilnya yang setelah proses panjang ini tadi. Dari kolom itu pertama dikurang dengan average, dipangkatkan, dicari akarnya. Setelah itu hasilnya jadinya ini. Kalau kita nyari standar deviasinya menurut populasi, data ini. Hasilnya 21. Kalau menurut rumus standar deviasi menurut populasi hasilnya 21,9 sekian sama standar deviasi menurut sampel 24, sekian. Ada yang tanyain dari rumus standar deviasi? Oke, silakan. Izin bertanya, Bang. Untuk di kehidupan sehari-hari itu standar deviasi itu fungsinya untuk apa ya? Oke, langsung kita search aja coba. Saya juga nggak tahu. Fungsi standar deviasi dalam Bang, kita praktek gitu ya? Kalau mau praktek silahkan, mau praktek. Enggak. Sebenarnya
Enggak, Gimana? maksudnya dari dosennya gitu. Prakteknya kan Ada tugas ada sebenarnya. tugas untuk praktek ini nggak gitu? Oh, itu belum ada informasi ya. Hmm. Sebenarnya nanti tuh buat tugas besar Excel-nya tuh kayaknya nggak pakai standar deviasi deh, tapi belum tahu. Soalnya tahun kemarin nggak pakai, cuman pakai rumus yang simpel-simpel aja kayak ini rata-rata Maksimum conif. gitu ya, Bang? Iya, kayak conif, rata-rata, frekuensi, permutasi kayaknya juga nggak ada. Tapi dia dijadiin ini bocoran aja ya. Ini nanti kalian di Excel tuh suruh buat aplikasi kayak kasir gitu. Ya itu contoh kasir. Nah itu pakai fungsi-fungsi ini. Itu contoh aja sih. Ah, Jadi nanti aplikasi kasir gimana sih, Bang? ya aplikasi kasir, maksudnya mesin kasir gitu. Jadi kamu misalnya beli barang 5 nih, ini misal harga-harganya. Dia bisa langsung ngitung gitu. Ada tombolnya, ada tampilan-tampilannya, itu nantilah. Itu nanti pas masuk VBA makro. Ada ngoding dikit lah. Ah, Gak apa-apa. ngoding. Iya ngoding. Ngoding, Bang. Iya ngoding di VBA makro. Tapi masa tugas besarnya ngoding kita nggak ada ini ngoding gimana sih, Bang? Atau nanti Ya, ada? ya ntar nanti ada itulah pengarahan kalau masih belum paham. Itu Oke. sebenarnya di YouTube ada sih kalau mau belajar. Oh, jadi suruh mandiri gitu ya, Bang? Nyari sendiri. Ya nanti pengajaran paling cuman pengenalan doang. Ya kalian mau sekreatif kalian aja mau buat apa dengan rumus-rumus ini di kehidupan sehari-hari itu gunanya buat apa sih? Nah, nanti implementasinya di Excel. Tenang aja itu kelompok kok. Waktunya juga agak lama. Oke. Makasih, Bang. Oke. Mungkin buat pertanyaan tadi buat fungsi standar deviasi itu fungsinya buat dimanfaatin para ahli statistika untuk mengetahui mungkin lebih kepake ke orang-orang statistika ya. Kita mungkin ke hal-hal yang lebih kompleks, misal penduduk di seluruh Indonesia gitu. Dia cuma ngambil sampel beberapa buat ngambil inti dari seluruh penduduk Indonesia. Kalau dihitung semua kan pasti meledak lah. Dia cuma ngambil sampelnya aja beberapa, habis itu dihitung. Jadi itu yang mewakili seluruh populasi. Mungkin itu aja sih. Biar penghitungannya juga lebih simpel. Udah cukup menjawab nggak? Oke, Bang. Terima kasih. Oke. Ada yang tanya lagi? Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oke, kita lanjut. Cukup. Varian, salah satu ukuran statistik yang diperlukan. Jenis yaitu Oke, kita langsung aja. Selanjutnya fungsi varian. Varian juga ada di sampel sama populasi ya. Fungsi varian nih dia menghitung varian atau ukuran penyebaran data dari sebuah sampel atau populasi. Bisa aja variannya nilainya derajat atau nilai-nilai bisa aja nilai derajat, derajatnya seberapa jauh. Oke, langsung kita praktek aja ya. Coba kita lihat nilai variannya. Nilai varian ini kayaknya juga nggak muncul deh. Mungkin nanti kalau disuruh baru belajar lagi. var .p .s. Oke. Sintaksnya var bilangan 1
bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5. Kurung. Variannya di 600. Mana ya? var s. Data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. 600 juga. Kira-kira ada yang tahu nggak ini kenapa hasil 600? Ada yang tahu? Silakan menjawab. Ada yang tahu kegunaan fungsi kenapa ini hasil 600? Ada yang bisa menjelaskan kenapa ini hasilnya 600? Nggak ada yang tahu ya? Jadi nilai varian ini dia ini menghitung variasi dari seluruh angka ini. Jadi kalau semisalnya angka semua ini dipasang-pasangkan atau digabung, nilai variasi ini akan 600. Ada yang tanyakan? Cukup? Apa yang ditanyain lagi? Penulisan itu Variasi atau itu kayak peluang nggak sih, Bang? Atau beda ya? variasi? Variasi itu kalau variasi itu lebih hitung gitu nih ya. Luasnya keragaman, maksudnya banyaknya beda-bedanya angka itu. Mungkin kalau peluang dia ngitung juga nggak begitu Pak. Soalnya variasi ini nggak kepake sih. Ini fungsi baru deh ya. Yang 4 nih. Ya kalian kalau mau memperdalam fungsi ini pelajarin aja, search di Google aja. Soalnya ini juga nggak terlalu kepake sih 5 ini. Mungkin nanti di tugas besar kalian mungkin ada, tapi mungkin cuman disinggung, cuman coba buat variasi dari ini ya, tinggal tulis sintaksnya aja kan, nggak perlu menjelaskan kenapa ini jadinya ini. Mungkin kayak gitu. Kalau Oke, untuk Bang. kegunaan di sehari-hari sih mungkin kalau kalian mau kuliah di statistika mungkin bakal belajar, kenapa sih varian ini isinya 600, kenapa sih isinya 21, itu aja sih. Soalnya kan kita cuman pelajarin umumnya aja. Umumnya kan dari fungsi rata-rata ini sampai median ini yang sering banget kepake buat sehari-hari. Sampai sini ada yang ditanyain? Cukup? Cukup, Bang. Cukup. Paham berarti udah? Oke. Kayaknya materi hari ini cuman sampai sini aja deh. Ya, materi hari ini. Kalau buat mau pelajari bener-bener pelajari fungsi-fungsi statistiknya itu bisa langsung pencet link ini. Nanti kan ini slide-nya dibagiin. Kalian bisa ngakses di sini. Cukup ada yang tanya lagi nggak? Buat fungsi-fungsi yang tadi udah paham semua lah ya. Buat rata-rata,
count if, dan fungsi lain. Min max simple sih fungsinya sama median. Itu slide-nya udah dibagi di grup. Kalian kalau mau belajar VBA makro juga udah ada di situ sih, di slide-nya. VBA makro tuh lebih ke kita bisa manipulasi komputernya dengan bahasa Excel-nya. Jadi kita bisa ngatur-ngatur Excel-nya sesuai yang kita mau. Semisal kita mau fungsi yang lain, kita bisa buat di VBA makro itu. Semuanya fungsi menghitung rata-rata tapi yang ada itunya, ada if-nya, bisa aja dibuat di situ. Tapi ya kita balik lagi kita harus memahamin sintaksnya, cara penulisannya buat di ininya, di Excel-nya. Kalau kalian mau pelajari di sini udah ada kok cara ngaktifin VBA makronya. Sampai sini ditanyain buat materi kali ini? Cukup. Nggak ada, Bang. Cukup. Oke. Bisa open kamera dulu nggak buat presensi? Silahkan yang bisa buka kamera, open cam buat presensi. Cepat mulai. Saya stop presenting dulu ya. Silakan yang bisa buka kamera, open cam dulu sebentar aja buat screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Kalau mau off cam aja nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja ya materi praktek pada kali ini. Mungkin Kak Okta, halo. Cek. Minggu Apa? depan, Kak. Silahkan Kak, mau ditutup apa gimana? Apa mau bahas yang lain? Ini tadi kita nggak di record ya? Di record nggak sih sebenarnya? Enggak. Ada yang record kok, Kak. Ada record? Ada ya? Ada yang request, Kak. Soalnya ternyata slide itu nggak boleh di-share. Jadi nanti kalian kalau mau belajar lagi pakai record aja nggak apa-apa ya? Gimana? Ini yang record siapa? Dari Bapak dosennya ya, nggak boleh di-share ya, Kak? Ya. Tadi Iya, nggak boleh di-share sama Pak Rio, karena itu sisanya buat minggu depan. Jadi minggu depan yang nyampein materi masih Abang sama Kakak? Kalau misalnya Pak Rio-nya berhalangan untuk hadir lagi, mungkin kita berdua lagi. Tapi kalau misalnya Bapak bisa hadir, Pak Rio yang bakal ngajar. Ini tadi jadinya siapa ya yang record? Biar nanti di-share ke grup. David ya? Nanti boleh minta tolong kirim itu ya link Google Drive-nya. Makasih David.
Berarti ini tadi udah masuk pertemuan minggu ke-13 nggak sih, Kak? Iya. Hari ini ke-13. Habis ini kalian ada kelas lagi atau gimana? Nggak ada sih, Kak. Kalau boleh tahu, ada nggak sih kesulitan selama belajar PKS semester ini? Nggak ada sih. Kalau untuk aku pribadi, Kak. Karena belum masuk yang tadi, yang ke coding-coding itu. Coding-coding ya? Kalau Ahmad waktu itu kelompok ya tugasnya? Iya, kelompok Kak. Kita orang sendiri, berdua lagi Sendiri, bikinnya. sendiri mah lebih simpel, makan hati. Tergantung kelompoknya ya. Iya. Ini kalau boleh tahu dari prodi apa aja ya? SAP, Sains SAP, Data, Kak. Kimia. Ini Rahma. Oh. Nggak ada yang TI ya di sini. Indus. Nggak ada, Kak. Ini klaster A. Oh, ini klaster A. Oh, sains data tuh statistik nggak sih? Belajar statistik nggak? Siapa? Probability, sains data. Oh, pantas ada statistiknya dari sains data. Soalnya itu Kak, slide-nya kan kalau saya ingatku kemarin tuh nggak ada statistik kayak gitu sih Excelnya. Oh, mungkin karena ini ada sains datanya, jadi ada Excel yang statistik buat fungsi statistiknya. Iya, aku juga waktu TPB kayaknya nggak ada yang statistik gini. Iya. Cuman yang apalagi ini PKS 1 kan, jadi yang masih yang mudah-mudah gitu. PKS 2 mah mudah. Lebih mudah PKS 2 ya. Mudah-mudahan ya. Mudah, nggak sampai berbaris-baris PKS 2. Ini kalian yang TPB sekarang ada olahraga nggak? Belum, Kak. Belum ada, Belum, Kak. Kak. Ini ya, semester 2 ya? Iya, Kak. Ya udah. Ini mau ditutup atau gimana? Ada yang mau ngomong nggak? Keluh kesahnya gitu, mau cerita gitu. Atau mau nanya yang lain. Nanya apa aja tuh, bus, PKS 2 atau lain-lain. Kalau Iya, nggak mesti PKS kok. iya sih. Santai aja, santai mumpung nggak ada dosennya. Yang mana nih yang belum pernah Izin ngomong? bertanya, Kak. Iya, apaan? Praktikum untuk semester PKS 2 itu susah nggak, Kak? Gimana? Ahmad jawab. Dia kan anak Iya. informatika tuh. Kalau Ini ketawa kayak gitu bocoran saya. aja ya, bocoran ya. Bocoran nih. PKS 2 tuh full ngoding. Ngoding Ya, terus. turun deh kalau gitu. Kan kok kodenya cuma berapa baris, paling 10 baris. Nggak Yang ada. simpel-simpel aja kan, Mas Ian, Bang? Iya, simple. Beneran. Santai. Loh, simple beneran. Kayaknya lebih Dosennya susah. ganti atau sama, Bang? Ya, tergantung kalian nanti dapat dosennya siapa. Entah kan ada pembagian lagi dosennya. PKS 2 kayaknya beda dosennya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, itu semester 1 sama 2 tuh dosennya sama atau beda? Sama deh. Sama beda ya? Kalau aku sih sama.
Oh, sama ya, Kak? Iya. Lupa dah. Sama. Santai kok, PKS 2 lebih santai daripada ini. Bisa dijelasin nggak Bang, lebih santainya tuh gimana? Ya santai. Soalnya ini kan kalau Excel kan slide-nya sampai 24. Mungkin kalau PKS 2 paling slide-nya cuma 10, 15. Waktu kelasnya santai ya. Santai, bener-bener santai kok. Bener. Waktu kelas santai. Waktu tubes tuh. Mumet. Tubes tuh pengalaman saya aja ya. Tubes tuh cuma berapa baris ya? Nggak sampai 50 baris lah, 40 baris paling kodenya. Nggak sepsing itu kok kode itu sebenarnya. Iya, hati-hati aja ada yang salah ya. Titik koma atau apa gitu. Biar nggak stres nyarinya. Enggak kok, kan compiler sekarang udah canggih. Ditunjukin, oh Iya ini deh. salahnya nomor berapa. Benar-benar. Mungkin kalau salah nomornya udah bisa overthinking seminggu. Di Tapi sini dulu untuk tubesnya itu memang kelompokan ya? Kalau Ahmad iya kayaknya. Iya, mulai tahun 21 kelompokan kok. Oke. Kelompokan. Panjang kok tubes tuh. Berapa minggu ya? Tapi sambil mikirin UAS juga. Tubes dulu baru UAS deh kayaknya. Ya, begitulah. Ada yang tanya lagi? Terserah mau tanya apa. Dijawab kok kalau tahu. Supaya bisa jadi asisten praktikum tuh gimana, Bang Kak? Suka duka. Bukan suka dukanya. Supaya bisa Apa? jadi asisten praktikum. Oh, supaya. Iya. Itu nanti ada opreknya kok. Nanti dikasih tahu gitu ya, Kak? Iya, biasa di share gitu. Tapi kalau aku sendiri tuh nggak di share di grup prodi atau di jarkom prodi sih, tahu dari temen. Soal dari prodi kita orang nggak ada yang ngasih tahu gitu. Kalau misalnya ada oprek apa asprak. Oke, makasih Mbak. Di sini ada nggak yang minat? Apa tadi Kak? Di sini ada nggak yang minat nih kira-kira pikiran buat jadi asprak? Ada minat nggak? PKS. Aku sih. Siapa lagi selain Siska nih yang minat? Siapa tahu bisa pasang-pasangan kan? Itu soalnya milih sendiri tahu. Iya. Yang penting nggak tabrakan sama jadwal kuliah sih. Ntar milih Iya. sendiri. Jessica minat nggak? Jadi asprak semester selanjutnya. Kak, gajinya berapa ya Kak kalau asprak? Aduh, nggak tahu. Spill dong, Kak. Rahasia. Masih rahasia. Juta ya? Yang penting tuh kalian tuh pinter penyelam, cari informasi. Nah, kalau ada seleksi asprak ikut. Iya, biar nanti CV-nya nggak kosong-kosong amat. Yang penting itu sih. Setidaknya pengalaman lah kuliah ini nggak cuma online.
kelas biasanya sambil makan, sambil tidur. Iya nggak? Ngaku kalian. Aku juga gitu. Biasanya bisa ngomong tuh dia berpengalaman sih. Iya. Benar. Ya nggak boleh kayak gitu, jangan ditiru lah. Bang Ahmad wibu ya? Enggak, biasa aja. Itu foto profilnya. Loh itu kan bukan anim. Yang suka anim siapa nih di sini? Saya. Suka wibu. Aduh, muncul coba on cam. Yang ngomong saya tadi on cam. Mana orangnya? Anam, Hairul Anam. Sama siapa lagi tadi? Angelina. Semuanya yang raise hand sama yang ngomong iya tadi mana? On cam mukanya. Pengen lihat mukanya. Muka-muka wibu. Sekarang lagi nonton apa nih? Denji Kak, Chainsaw Man. Jangan nggak usah Asik. berharap. Episode terbarunya bagus Kak. Belum lihat sih. Kalau Angelina nih lagi nonton nggak sekarang? Apa yang lagi ditonton? Lagi nonton Aono Exorcist, Kak. Kayak mana tuh? Nggak pernah dengar soalnya. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Tentang kayak pembasmi iblis gitu, Kak. Terus Yemima lagi nonton apa? Demon Slayer tuh bukannya Nggak sempet nonton, Kak. Kelaparan. Lapar Pembasmi terus ya. iblis tuh Demon Slayer bukan? Apa sih namanya? Pembasmi Oni. Oh, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Oh, Kimetsu. Iya. Itu nonton kan beda. Lagi nunggu yang season berapa? Season 3 itu ya? Iya, season 3. Iya itu. Lagi nunggu 2023. Ada yang nonton One Sama Piece aku nggak? juga. 2023 full season nggak sih? One Piece dong. Ada yang nonton Sama One Piece nggak? Enggak, aku Ada enggak. yang nonton Initial D gak? Apa? Initial D. Enggak, aku enggak. Hunter x Hunter dong. Nonton lah. Kelamaan. Ini siapa? Lagi bahasa ini. David lagi nonton apa? Oh, David. Itu ongoing atau gimana? Kalau yang drakor udah nggak suka drakor. Angelina juga ya? Berarti ini Angelina masuk dua-duanya, Kak. Masuk dua-duanya. Nggak sempat nonton, Kak. Tessa nih lagi nonton apa? Udah sempat nonton, Kak, belum nonton yang baru. Kalian kalau klaster A itu praktikumnya berapa ya? 2, Kak, kimia sama fisika. Oh. Tuh. Priska. Nonton apa?